Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan ialah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, adapun pengertian pendidikan Islam ialah sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak-corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam ialah suatu sistem kependidikannya yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman seluruh aspek kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Yang kedua yaitu hakikat pendidikan Islam. Nah, ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, di antaranya tarbiyah, ta'dib, dan juga taklim. Poin yang pertama, tarbiyah berasal dari bahasa Arab yaitu at-tarbiyatu, di mana dalam cakupan ini seseorang dapat dikatakan menjadi manusia apabila telah memiliki sifat kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa tidaklah mudah menjadi manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah besar yang harus ia jaga, yang mana makhluk-makhluk lain ciptaannya tidak mampu ataupun merasa berat untuk menanggungnya. Nah, secara filosofis mengisyaratkan bahwa proses pendidikan Islam adalah bersumber pada pendidikan Islam sebagai pendidik seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Poin yang B yaitu takdib, berasal dari kata at-ta'dibu. Makna at-ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia ataupun ke dalam diri peserta didik tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaannya. Poin yang ketiga yaitu taklim. Nah, istilah taklim telah digunakan sejak periode awal perkembangan pelaksanaan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kata ini atau kata taklim lebih universal dibandingkan dengan kata tarbiyah maupun taklim. Bahkan menurut Rashid Ridha mengartikan taklim merupakan proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. 3. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Menurut ilmuwan Degobert, ia mendefinisikan bahwasanya prinsip itu ialah kebenaran yang bersifat universal ataupun yang bersifat umum yang menjadi sifat dari sesuatu. Sedangkan pendidikan ia artikan sebagai proses pengubahan sikap dan tingkah laku yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Nah, dengan demikian prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya yang dijadikan dasar dalam merumuskan perangkat. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pendidikan Islam diantaranya 1. Prinsip integral dan seimbang. Nah, yang poin A, prinsip integral, pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta alam semesta termasuk manusia. Allah pula yang menurunkan hukum-hukum untuk mengelola dan melestarikannya. Hukum-hukum mengenai alam fisik disebut sunnatullah, sedangkan pedoman hidup dan hukum-hukum untuk kehidupan manusia telah ditentukan pula dalam ajaran agama yang disebut dinullah, yang mencakup akidah dan syariah. Poin yang B, prinsip seimbang. Pendidikan Islam selalu memperhatikan keseimbangan di antara berbagai aspek yang meliputi keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan amal, urusan hubungan dengan Allah dan sesama manusia, bahkan merumuskan antara hak dan kewajiban.
Prinsip yang kedua yaitu prinsip rububiyah, yang mana Al-Quran menggambarkan bahwa Allah adalah Al-Khaliq dan Rabb Al-Amin, pemelihara semesta alam. Dalam proses penciptaan alam, termasuk manusia, Allah menampakkan proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Hal ini demikian kemudian dikenal sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau disebut sunnatullah. Yang ketiga yaitu prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Di sini dijelaskan bahwasanya manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip yang selalu berkaitan dengan agama. Nah, pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memanfaatkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Agama menjadi petunjuk dan penuntun ke arah itu. Nah, yang kelima yaitu prinsip terbuka, di mana di dalamnya Islam diakui adanya perbedaan antara manusia, akan tetapi perbedaan yang hakiki ditentukan oleh amal perbuatan manusia. Nah, itu tercantum dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 ataupun dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Prinsip yang keenam yaitu menjaga perbedaan individual, di mana perbedaan individual antara seorang manusia dengan orang lain dikemukakan oleh Al-Quran dan juga hadis. Sebagai contoh, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, itu merupakan ayat yang menjelaskan tentang menjaga perbedaan individual. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pendidikan yang bernuansa dinamis, di mana dalam prinsip ini pendidikan Islam tidak beku dengan tujuan-tujuan, kurikulum dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seyogianya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat dan tuntunan perkembangan dan perubahan sosial. 4. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari kedua sumber inilah kemudian muncul sejumlah pemikiran mengenai masalah umat Islam yang meliputi berbagai aspek, termasuk diantaranya masalah pendidikan Islam. Al-Quran, dasar yang pertama, secara etimologis berarti bacaan, sedangkan secara terminologis berarti firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam. Dasar yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan penafsiran dari Al-Quran, yang mana hadis merupakan landasan praktik ajaran Islam secara faktual. Pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan perwujudan dari Al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia sebagai aktualisasi ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga ada ilmu yang bisa diambil. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.